Bab 1221, berkomplot melawan satu sama lain. Saat S terkejut dengan informasi ruang binatang purba yang diberikan sistem, dia tidak tahu bahwa saat dia membuka ruang binatang purba dan memperoleh bakat ilahi penguasa binatang, langit di atas seluruh sekte Aik artifak Inferno Guardian tiba-tiba berubah hitam, dan awan petir pekat berkumpul. Namun, beberapa saat kemudian, awan petir itu menghilang, memperlihatkan langit biru yang cerah lagi. Fenomena tiba-tiba ini tidak luput dari perhatian para anggota sekte dan beberapa petinggi. S tidak tahu bahwa penghalang Dismantle Spirit Key telah menyelamatkannya dari hantaman hukuman surgawi karena dia membuka ruang binatang purba. Apakah seseorang akan mengalami kesengsaraan hukum awal? Vincent, yang kembali ke tempat tinggalnya, bergumam. Matanya mengintip melalui segala hal dan menatap langit yang cerah. Tidak, itu bukan awan kesengsaraan, atau awan itu tidak akan bertahan selama beberapa detik. Selain itu, saat ini tidak ada seorang pun yang menggunakan platform kesengsaraan, juga tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menjalani kesengsaraan surgawi tanpanya, jadi itu tidak disebabkan oleh terobosan dari keadaan hukum awal ke keadaan hukum menengah. Namun, dalam beberapa detik itu, aku merasakan sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari awan-awan itu. Awan-awan itu tidak memiliki apa-apa selain niat untuk menghancurkan dan dipenuhi dengan kematian. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Suara Spirit Guardian terdengar serius. Mata Vincent membelalak kaget saat dia langsung berkata, maksudmu itu adalah hukuman surgawi yang legendaris. Tapi bagaimana mungkin? Siapa yang berani menimbulkan murka surga di sekte kita? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku hanya mengatakan ada aura kehancuran dan kematian, masih terlalu dini untuk menganggap awan itu sebagai hukuman surgawi. Lagi pula, kau harus tahu kalau itu adalah hukuman surgawi, mengapa itu bisa lenyap tanpa adanya penghukum sang pembela. Kemungkinan besar itu adalah seseorang yang mempraktikkan mantra kekuatan dan mencapai terobosan di dalamnya. Sang penjaga roh meyakinkan. Ekspresi Vincent tampak lega sebelum ia kembali serius. Mantra semacam ini seharusnya tidak ada di sekte kita, dan bahkan jika seseorang memilikinya, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mempraktikkannya dengan cara yang mencolok seperti itu. Pada saat ini, ekspresi Vincent berubah lagi dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan jengkel, jangan bilang kalau bocah itu yang membuat masalah lagi. Cek, aku sudah memperingatkannya beberapa saat yang lalu untuk menundukkan kepalanya sebentar. Hahaha, aku juga setuju dengan dugaanmu. Harus kuakui bocah kecil itu penuh tipu daya. Meskipun begitu, akan lebih baik jika dia memiliki mantra semacam itu, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Sekarang, kau seharusnya lebih bersyukur dan senang dengan saranku untuk menceritakan semuanya padanya dan menariknya ke pihakmu. Sang penjaga roh terdengar bangga pada dirinya sendiri. Vincent tidak dapat menahan senyum kecut, tidak. Aku masih berpikir kita terlalu tergesa-gesa, tetapi apa yang terjadi sudah terjadi. Sekarang, aku harus memastikan orang-orang itu tidak akan menghubungkan fenomena ini dengannya, atau itu akan menjadi lebih merepotkan. Klan Norbek tampaknya telah selesai mempersiapkan diri, dan mereka akan segera bergerak. Aku harap dia dapat menghalangi mereka tepat waktu. Hanya ada dua cara untuk menjadi Master Sekte Junior. Yang pertama adalah memiliki bakat runik ganda dan kemudian lulus ujianku, tetapi kurasa mereka tidak akan melakukannya karena mereka tahu bagaimana perasaanku terhadap mereka. Jadi, mereka akan memilih opsi berikutnya, lulus dari seluruh ujian murid warisan nominal Forger Abyss. Aku masih tidak tahu mengapa orang tua itu menetapkan aturan ini. Meskipun demikian, selama George masih ada dan dapat melewati dua ujian pertama, Spirit Guardian dari Forger Abyss akan memaksa mereka untuk memberikan ujian yang paling menantang kepada Nathaniel karena ada lebih dari satu pesaing dan tentu saja akan memilih yang terbaik di antara mereka. Saat itu, bahkan ujianku akan terlihat mudah jika dibandingkan dengan Forger Abyss. Lagi pula, bukankah orang-orang tua itu menggunakan metode yang sama untuk memastikan kamu gagal lulus dan kehilangan kualifikasi? Sekarang saatnya anak orang menyebalkan itu merasakan akibatnya sendiri, hehehe. Spirit Guardian menyombongkan diri karena jelas-jelas menyimpan dendam. Tapi George masih harus melewati dua ujian lagi terlebih dahulu,
dan waktunya terlalu singkat. Dia malah membuang-buang waktu mempelajari mantra, bukannya belajar dari gulungan giok yang kuberikan padanya. Vincent mendesah sambil melihat ke arah pelataran George. Pada saat ini, di dalam wilayah klan Norbert di pengadilan aula utama, seorang pemuda tinggi dan tampan dengan rambut hitam panjang dan mata biru penuh ketajaman tengah duduk di paviliun di tengah taman indah yang dipenuhi kiroh pekat. Duduk di depannya adalah seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa. Pria muda itu sangat mirip dengan pria parubaya ini, sebuah bukti hubungan darah mereka. Pria parubaya ini tak lain adalah Bert Norbert, dan pemuda yang mirip dengannya adalah putranya, Nathaniel Norbert, jenius teratas dari Sekte Aik. Nathaniel mengambil cangkir teh di depannya dan dengan elegan menyesapnya sambil bertanya, "Jadi, mereka gagal." Akeong novel bin et akeong. Ekspresi Bert sedikit menggelap, dan perhatiannya dari awan gelap beberapa saat yang lalu langsung teralih. Karena dia tidak memiliki kebijaksanaan spirit guardian di pihaknya, dia tidak terlalu memikirkan fenomena ini dan mengira itu disebabkan oleh lingkungan spirit Inferno Domain. Belum lagi, topik yang diangkat oleh Nathaniel lebih penting daripada membuang-buang waktu menyelidiki fenomena yang tidak diketahui seseorang. Dia mengangguk sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Kita semua meremehkan orang itu. Dia jauh lebih licik dan misterius daripada yang kita duga. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya, sekarang sudah dipastikan bahwa dialah dalangnya, dan tidak salah untuk menduga bahwa dia mungkin sengaja melakukannya atau bahwa Master Sekte memerintahkannya agar mereka dapat menghentikan momentum klan Norbert kita." Mata Nathaniel sedikit menyipit saat ia berbicara tentang keraguannya sendiri. Ini tetap tidak menjelaskan tanda-tanda burung hantu yang aneh itu. "Aku memeriksanya sendiri, dan aku sama sekali tidak dapat melihatnya. Sebenarnya, itu tampak seperti tanda biasa, tetapi jelas ini luar biasa." Ketika ia menyebutkan simbol pencuri, Nathaniel tampak serakah. Seperti orang lain, ia terpesona dan terkejut oleh tindakan dan kemampuan mistis George. Awalnya, Nathaniel tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika ia berhasil mengklaim posisi murid warisan nominal dari Forger Abyss dan menjadi murid Master Sekte, ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka, belum lagi keterampilan menempa mereka yang sangat jauh berbeda. Jadi, ia ingin menempatkan George pada tempatnya dengan mengundangnya untuk mengobrol, tetapi Floyd mendahuluinya. Kemudian, insiden pencurian itu terjadi, yang mengungkapkan kemampuan George yang sebenarnya. Namun, Nathaniel tidak khawatir. Bahkan, ia menjadi sangat tertarik dengan rahasia George, dan mereka berencana untuk menahannya menggunakan Balai Penegakan Hukum. Rencana itu menjadi bumerang, dan yang paling mengejutkan adalah George melakukannya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Sekarang, semua orang menjadi waspada terhadap siapa-siapa, dan tidak berani meremehkannya lagi, terutama klan Norbert. Namun Nathaniel masih tidak menganggap serius George. Ia lebih tertarik untuk mendapatkan rahasia George dan sangat yakin akan mendapatkannya. Bert juga setuju dengan pernyataan Nathaniel karena dia juga telah menyelidiki simbol burung hantu dan tidak memperoleh apapun darinya. Dia sangat beruntung karena mendapatkan warisan seseorang yang tidak diketahui. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun padanya tanpa bukti yang kuat, dan aku bahkan curiga bahwa Master Sekte membantunya menyembunyikannya. Jejaknya, lagi pula, kita tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya sekarang, terutama setelah apa yang terjadi hari ini. Satu-satunya cara adalah kau menjadi wakil ketua sekte terlebih dahulu, dan setelah itu kita tidak perlu khawatir tentangnya, dan kita bahkan akan mendapatkan rahasianya, kata Bert sambil tersenyum jahat. Nathaniel setuju dengan Bert, mengangguk, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Sedikit lagi, dan aku akan dapat menyelesaikan ujian Forger Abyss. Tetap saja, kita harus memberinya pelajaran karena apa yang dia lakukan. Bukankah pertemuan dekade antara Sekte Pelindung Artefak Inferno dan Sekte Pelindung Formasi Yin yang akan diadakan 8 bulan lagi? Itu akan menjadi kesempatan kita untuk mengekang kesombongannya. Jika dia gagal di depan Sekte Pelindung Formasi Yin Yang, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi karena dia juga mewakili Master Sekte,
itu juga akan menodai prestise Master Sekte karena rekan-rekan Sekte pelindung formasi Yin Yang itu tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Saat itu, Nathaniel tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya tersenyum penuh arti ke arah ayahnya. Bert langsung mengerti apa yang Nathaniel maksud, dan matanya berbinar saat dia juga tersenyum licik. Kau memang harapan klan Norbert kita. Jangan khawatir, ayahmu akan memastikan semuanya diatur dengan sempurna. Kita akan membiarkan tidak ada seorang pun menjadi sombong untuk sementara waktu. Lagi, bab 1222, Crimson Platinum terwujud. Setelah hari itu, George nyaris menghilang dari mata publik saat ia mengurung diri di halaman kultivasinya. Keempat klan mengamati setiap tindakannya dengan saksama, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun jika dia tidak pergi atau melakukan apapun. Meskipun ini aneh, semua orang percaya bahwa George sedang menyendiri dan berusaha menempa rohnya. Namun George tidak pernah pergi ke Forger Hall untuk mencari ilmu atau nasihat dari para tetua atau kepala hall. Klan Weston dan Norbert adalah yang paling tidak nyaman dengan hal ini. Yang pertama karena mereka siap memberinya setiap sumber daya, pengetahuan, dan bahkan instruktur untuk membantunya tumbuh, sedangkan yang terakhir siap menghalangi George dengan cara apapun yang mungkin. Lebih jauh lagi, murid-murid pemalsu papan atas juga memperhatikannya, tetapi mereka segera kehilangan minat ketika 3 bulan berlalu, dan tidak ada tanda-tanda George keluar dari halamannya. Waktu setiap orang sangat berharga, jadi perhatian terhadap George mulai menurun, dan karena tidak banyak orang yang mengetahuinya, namanya mulai memudar. Pada hari ini, di pinggiran Sekte Pelindung Artefak Inferno, tersebar di sekitar gunung berapi utama, di dalam kerucut bara yang telah punah yang diselimuti abu dan asap abadi, sebuah gunung merah tua tiba-tiba mulai bergetar dan berdenyut dengan cahaya merah tua yang halus dan melepaskan aura api yang mengerikan. Saat aura ini menyebar, di sudut gelap kerucut bara ini, sepasang mata biru tua tiba-tiba terbuka, dan secercah kejutan melintas di antara mereka. Apakah sudah waktunya? Sepasang mata ini tak lain adalah milik avatar Holy Twilight milik S, yang dia tinggalkan di sini sebelum dia berangkat ke Sekte Aik. S tentu saja menginginkan Crimson Platinum karena itu adalah salah satu material untuk meningkatkan Eternal Thief Fate Campus, namun itu belum siap saat ia menemukannya. Dan ia tidak bisa menunggu di sini karena ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, dan ia memiliki banyak hal yang harus diurus. Namun, bukan berarti dia akan menyerah. Faktanya, S sudah berencana untuk mengirim Avatar of Holy Twilight miliknya ke sini setelah dia membereskan semuanya dan meningkatkannya, dan dia baru saja melakukannya. Selain itu, Avatar of Holy Twilight itu istimewa karena itu juga merupakan kartu truf terbesarnya yang dapat membantunya melarikan diri jika dia jatuh ke dalam bahaya. Sekarang, sudah lebih dari 6 bulan sejak Avatar Holy Twilight menyelinap kembali ke tempat ini dan menunggu Crimson Platinum muncul. Avatar itu juga memahami hukum untuk S, membuat kemajuan kultivasinya lebih cepat. Hari ini hanyalah hari biasa, tetapi tampaknya penantiannya telah berakhir. Saat Crimson Platinum hampir terwujud, perubahan yang tidak menyenangkan mulai terjadi di atas kerucut bara. Tetapi S tidak bergerak sambil memperhatikan segalanya dengan penuh perhatian karena dia tahu dia hanya mempunyai satu kesempatan dan dia sedang menunggu kesempatan yang tepat. Namun, dia tidak menyangka manifestasi Crimson Platinum akan menyebabkan keributan seperti itu. Langit yang dipenuhi abu yang tadinya tenang kini bergejolak hebat seolah-olah udara terbakar karena antisipasi. Akeong novel bin et Akeong. Awan yang tebal dengan jelaga dan bara api, berputar menjadi pusaran api, memancarkan cahaya kemerahan yang menyelimuti seluruh lanskap dengan warna merah tua yang menakutkan. Fenomena aneh dan supranatural menyelimuti gunung berapi yang sunyi itu, menandakan dimulainya tahap akhir kelahiran Crimson Platinum. Tiba-tiba, dengungan rendah bergetar melalui kaldera, beresonansi jauh ke dalam tanah. Dari dalam mulut gunung berapi yang telah lama tidak aktif, Crimson Platinum mulai muncul. Perlahan, seolah enggan meninggalkan tempat asalnya yang berapi-api, logam cair itu melayang ke atas, menentang gravitasi. Permukaannya berkilauan seperti api cair, campuran cemerlang antara perak cair dan merah tua. Suhu di sekitarnya melonjak, tetapi panasnya tidak menyengat,
ia dipenuhi dengan esensi hukum api murni, kuat dan tak terbantahkan. Crimson Platinum bukan sembarang logam, ia penuh dengan kekuatan, logam roh, salah satu bahan utama untuk menempa senjata roh. Saat melayang di atas mulut gunung berapi, ia dengan rakus menyerap hukum api yang kuat di atmosfer, bersinar lebih terang setiap saat. Udara di sekitarnya tampak bergetar saat gelombang panas dan energi beriak keluar. Tarian partikel unsur api yang memukau berputar mengelilingi logam yang mengapung, tertarik padanya bagaikan ngengat ke api. Bukan hanya Crimson Platinum yang menyerap energi api di sekitarnya, tetapi gunung berapi di bawahnya pun bereaksi dengan cara yang sama. Spirit Crimson Lava, sumber kehidupan gunung berapi tersebut, yang kaya akan esensi spiritual, mulai menggelembung. Spirit Crimson Lava ini lahir bersama Crimson Platinum dan telah tumbuh bersamanya. Aliran lava merah menyala yang tebal melonjak ke atas, mengalir ke arah logam yang melayang seolah-olah dipanggil oleh logam roh. Crimson Platinum dengan bersemangat meminum energi cair ini, cairan bercahaya itu menyatu ke dalam bentuknya untuk menyelesaikan tahap akhir manifestasinya. Di dekatnya, Mountain Tyrant juga muncul di kaki gunung. Binatang roh vulkanik yang telah menjaga pertumbuhan logam begitu lama bergerak saat proses itu dimulai. Misinya selesai. Makhluk besar dan mengesankan itu, dengan sisik seperti batu cair dan mata yang menyala dengan kebijaksanaan yang berapi-api, mundur ke sisi terjauh dari kerucut bara. Saat Crimson Platinum menyerap spirit lava dan fire louse, kultivasi Mountain Tyrant melonjak. Api berputar di sekujur tubuhnya, menandakan puncak dari manfaat yang telah lama dicari dan ditunggu-tunggunya. Kekuatannya meluas dengan cepat, mencapai ketinggian yang telah lama diinginkannya. Inilah alasan mengapa Mountain Tyrant menjaga Crimson Platinum dengan tekun, saat ini juga ia akan menerima api hukum murni. Kini, setelah menjalankan perannya, sang tiran gunung dengan tenang mengamati manifestasi yang tengah berlangsung, sambil mengetahui bahwa campur tangan apapun selama tahap kritis ini akan berakibat bencana bagi logam roh maupun dirinya sendiri. Monster itu mengeluarkan gemuruh kepuasan pelan sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang gunung berapi, meninggalkan Crimson Platinum untuk menyelesaikan transformasi terakhirnya dan memulai terobosan yang telah lama ditunggu menuju Ascension Grand General Realm. Dia tampaknya tidak khawatir dengan gangguan apapun karena Penatua Api Emil telah menyiapkan banyak formasi kuat, dan dia tidak berencana untuk memperingatkan Emil juga, sampai dia menyelesaikan terobosannya. Es tentu saja menyadari hal ini, dan ekspresinya serius karena jika sang tiran gunung berhasil, mustahil baginya untuk membunuhnya dan membalas dendam untuk Cirrus. Meskipun demikian, dia tidak membiarkan dendam pribadinya mengaburkan penilaiannya. Lagi pula, sekarang setelah Mountain Tyrant pergi untuk menerobos, Crimson Platinum tidak akan dijaga, dan dia dapat mengambilnya dengan mudah. Es yakin bahwa begitu Elder Emil mengetahui bahwa Crimson Platinum telah hilang, dia tidak akan mengampuni Mountain Tyrant, dan mereka bahkan mungkin akan bertarung satu sama lain. Jadi, dia kembali memperhatikan Crimson Platinum, yang kini telah sepenuhnya terwujud. Melayang di atas kaldera, Crimson Platinum adalah pemandangan yang harus dilihat. Permukaannya dipoles hingga berkilau seperti cermin, dengan urat api cair mengalir tepat di bawah logamnya. Luar, tampaknya logam itu bernapas, berdenyut dengan kehidupan, permukaannya berputar dengan panas dalam yang menentang alam. Berbentuk seperti batu permata bergerigi, Crimson Platinum memancarkan kekuatan unsur mentah, mewujudkan hukum api itu sendiri. Langit berderak dengan lengkungan energi yang berapi-api, dan tanah di bawahnya bergetar saat logam roh itu melayang tanpa suara, menyerap sisa lava merah roh yang terakhir. Saat-saat terakhir manifestasinya semakin dekat, dan menjadi jelas bahwa tidak ada manusia atau binatang yang berani mengganggu tontonan yang menakjubkan ini. Crimson Platinum berada di titik puncak pencapaian tahap kesempurnaannya, dan begitu mencapai tahap itu, kekuatannya akan didambakan oleh semua orang yang mencari logam roh tingkat atas ini. Namun sayang, tak ada seorang pun di sini yang dapat bersaing dengannya bersama Es. Saatnya Es telah tiba. Merasakan saat yang tepat dari selesainya Crimson Platinum, Es langsung mengaktifkan kemampuan sifat keilahiannya, Soul Body Sweep. Bab 1223, Mencuri Crimson Platinum. Saat Es mengaktifkan Soul Body Sweep, tubuh aslinya langsung menggantikan avatarnya.
Soul Body Sweep memungkinkannya untuk menyapu posisi dengan tubuh utamanya dengan mengorbankan setengah dari spirit ki-nya dan juga bersembunyi di dalam jiwa asli avatar. Kemampuan ini adalah kartu truf terbesar S dan alasan mengapa dia begitu berani berkeliaran di Sekte Aik dan melakukan pencurian gegabah secara terang-terangan. Meskipun Avatar of Holy Twilight dapat menggunakan keterampilan jiwa, mantra apapun, S tidak memiliki mantra jiwa tingkat kenaikan yang berguna saat ini. Jadi dia harus datang ke sini secara pribadi. Terlebih lagi, S telah mencapai tujuannya di Sekte Aik, mempelajari semua tentang penempaan roh yang bisa dipelajarinya dan bahkan mengembangkan tekniknya sendiri menggunakan pil pencerahan. Namun, dia tidak berani menempa menggunakan ki roh surgawi atau api roh hitam iblis di Sekte Aik karena dia tahu dia berada di bawah tatapan waspada semua orang, terutama Master Sekte dan, kemungkinan besar, penjaga roh Sekte. Dia sudah berencana untuk menyapu tubuhnya dengan avatarnya dan menempa diri ke tempat tersembunyi ini di mana tidak ada seorang pun yang mengawasi. Crimson Platinum terwujud pada waktu yang tepat, dan sekarang dia bisa mendapatkan Crimson Platinum dan kemudian menyembunyikan dirinya di zona terlarang Spirit Inferno Domain di mana tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Adapun avatarnya, dia tidak khawatir karena yang perlu dia lakukan hanyalah tetap menyendiri di halamannya, dan tidak seorang pun akan menemukan anomali apapun kecuali mereka menerobos masuk. Meskipun Avatar Holy Twilight juga memiliki harta karun penyamaran tingkat 9, itu tidak dapat lolos dari indera tajam para kultivator negara hukum. S juga punya rencana lain jika Avatar terbongkar, dan dia meninggalkan banyak hal untuk memastikan tidak ada yang curiga. Belum lagi, Avatar bisa terus mempelajari dan memahami bagian terakhir dari gulungan giok yang diberikan oleh Master Sekte kepadanya. Begitu S muncul, wajah George menghilang dan digantikan dengan topeng gelap, dan jubahnya mulai berubah menjadi bentuk aslinya. S menyapukan tudung kepalanya, dan menggunakan Twilight Traverse secara sembunyi-sembunyi, ia dengan cepat mencapai kaki gunung. Saat ia semakin dekat, ia dapat merasakan hukum api yang pekat, dan ia bahkan merasakan fluktuasi spirit ki yang kuat. Tiran gunung itu akan segera menerobos, aku harus bergegas. Ekspresi S serius. Dia tahu tiran gunung itu akan segera melangkah ke alam Jenderal Agung Ascension, dan binatang itu tampaknya sedang menunggu kesempatan yang tepat ini. S dengan hati-hati menaiki gunung, yang tidak lagi berkilauan seperti sebelumnya. Gunung itu telah berubah menjadi sekam kosong setelah Crimson Platinum lahir, dan spirit metal masih menyerap hukum-hukum di sekitarnya. S telah membaca tentang spirit metal. Mereka memiliki insting mereka sendiri, dan semakin tua spirit metal, semakin sulit untuk mendapatkannya. Beberapa spirit metal yang kuat bahkan dapat melarikan diri atau menyerang siapapun yang berani mengejar mereka. Crimson Platinum baru saja lahir, dan instingnya belum berkembang, setidaknya belum pada tingkat yang dapat menyebabkan masalah bagi siapapun. Jadi, S dapat dengan mudah menaklukkannya. Namun, S tidak pergi ke puncak gunung berapi itu karena ia tidak perlu melakukannya. Begitu Crimson Platinum berada dalam jangkauannya, S tiba-tiba melakukan gerakan meraih saat ki roh surgawinya tiba-tiba bergerak. Saat berikutnya, tepat di atas Crimson Platinum, ruang tiba-tiba terbungkus, dan seketika, bayangan secepat kilat tampak menangkap Crimson Platinum, dan saat berikutnya, bayangan itu lenyap. S menatap tangannya dan melihat Crimson Platinum. Benda itu membara seperti sedang memegang matahari di tangannya, jadi dia segera mengirimkannya ke Thief Space sebelum tangannya terbakar. Absolute Pickpocket terlalu cepat, dan bahkan spirit metal tidak dapat bereaksi sebelum ditangkap oleh S. Seiring dengan peningkatan kultivasi S, Absolute Pickpocket menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak menerima TP apapun karena Crimson Platinum masih bukan milik siapapun, jadi sistem tidak menganggapnya sebagai pencurian. S tidak terlalu mempedulikannya karena dia sudah memiliki material lain untuk meningkatkan Eternal Thief Fate Compass. Sekarang, dia hanya perlu menemukan inti binatang naga petir, emas jiwa, dan segmen ruang waktu. Dari Laut Rahasia, dia sudah tahu di mana dia bisa menemukan inti binatang naga petir, binatang roh elemen cahaya. Sementara Soul Gold dan segmen ruang waktu masih menjadi misteri, Lautan Rahasia mempunyai informasi mengenai keduanya, dan selama level rahasianya mencukupi,
dia akan mendapatkannya, belum lagi dia telah menempatkan seseorang di sana. S masih bisa merasakan sensasi api yang membara di tangannya, yang telah meraih Crimson Platinum. Dia merenung bahwa itu adalah Ascension Soldier lainnya, mereka akan langsung berubah menjadi abu jika mereka memegang Crimson Platinum. Akeong Novel bin et Akeong. Siapa? Suara menggelegar yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di kerucut bara. Itu tidak lain adalah Mountain Tyrant. Ekspresi S sedikit berubah saat ia langsung merasakan bahwa hukum padat di dalam kerucut bara hampir menghilang sekarang setelah Crimson Platinum disingkirkan. Hal ini membuat Mountain Tyrant marah karena hal itu akan menghalangi terobosannya. Bagaimana mungkin Mountain Tyrant bisa tinggal diam? Lagi pula, ia telah merencanakan ini sejak lama dan menghabiskan banyak waktu untuk memelihara Crimson Platinum demi kesempatan ini untuk tidak hanya menerobos tetapi juga memperoleh peluang lebih tinggi untuk berevolusi dan mematahkan belenggu garis keturunan. Saat S menyadari hal ini, alih-alih merasa khawatir, senyum kejam muncul di wajahnya. Apa yang bisa menjadi balas dendam yang lebih baik daripada memutuskan jalur kultivasimu? Saat gunung mulai bergetar karena amarah Mountain Tyrant, S mencibir, mengaktifkan semua kemampuan penjumlahan simbol pencuri, dan melesat menuju lubang kerucut bara. Tidak ada yang bisa mendeteksi atau menghentikannya sekarang. Saat S terbang, letusan gunung berapi dahsyat terjadi, menghancurkan seluruh gunung merah itu. Hal ini memperlihatkan banteng berkepala dua Inferno yang besar dengan mata merah. Indra hukumnya menyebar ke seluruh kerucut bara saat ia dengan marah mencari orang yang merampas kesempatan sekali seumur hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, niat membunuh Mountain Tyrant menjadi lebih kuat, karena suhu seluruh kerucut bara meningkat dan tanah mulai meleleh karena amukan binatang buas itu. Mountain Tyrant akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan jimat. Dia mengaktifkannya sebelum berteriak, "Emil, kemarilah." Bab 1224, Tetua Sekte dalam Emil. Hanya beberapa menit kemudian, setelah pencurian Crimson Platinum, seorang manusia tinggi keriput dengan rambut merah panjang dan mengenakan jubah merah panjang muncul. Dia tak lain adalah Tetua Pengadilan Dalam dari Sekte Pelindung Artefak Inferno, Tetua Emil. Penatua Emil adalah salah satu dari sedikit penatua yang tidak berasal dari 4 klan, meskipun demikian, ia tetap menjadi bagian dari klan yang telah berada di bawah kekuasaan klan Oriente selama 6 generasi. Ini berarti bahwa leluhur klannya mencapai status tetua sekte dalam sendiri sebelum klan Oriente membawanya di bawah sayapnya. Setelah Emil mencapai Ascension Master Realm, ia dan klannya dapat menikmati hasil kerja keras leluhurnya karena hubungan leluhurnya dengan klan Oriente. Ada banyak kasus seperti itu di Sekte Aik, seperti Emil dan klannya, terutama di pengadilan sekte dalam Sekte Aik karena di sanalah keempat klan biasanya merekrut anggota untuk klan mereka, yang sebenarnya adalah pelayan dan penjaga. Hanya mereka yang bisa masuk ke pengadilan aula utama yang bisa bergabung dengan 4 cabang klan atau bahkan klan utama, tergantung pada bakat dan kepentingan mereka. Emil, karena statusnya sebagai tetua sekte dalam, juga tercantum dalam buku bagus klan Oriente, dan itulah sebabnya ia bahkan diberi posisi tetua aula di aula api neraka sekte dalam, yang mana sedikit lebih tinggi dari tetua api dalam biasa. Namun Emil selalu berambisi. Ia ingin bergabung dengan klan utama klan Oriente karena ia tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk benar-benar memasuki jajaran atas Sekte Aik dan memperoleh dukungan yang benar-benar kuat. Namun, dia tahu itu mustahil karena bakatnya hanya di atas rata-rata. Dia telah menghabiskannya sepenuhnya setelah mencapai alam master kenaikan bintang 1, alam keempat, dan tidak ada lagi harapan untuk terobosan apapun kecuali dia menemukan beberapa peluang yang menantang surga sebelum masa hidupnya habis. Pada tahapan awal negara hukum prajurit kenaikan, prajurit, dan jenderal besar, rentang hidup seseorang meningkat sebanyak 10.000 tahun setiap kali seseorang memasuki alam baru hingga mencapai alam master kenaikan. Ini juga menandai dimulainya negara hukum menengah, master kenaikan, Grandmaster, pelindung. Di alam tahap hukum menengah, setiap alam menyediakan rentang hidup 20.000 hingga mereka memasuki tahap hukum akhir, alam ke-7, ke-8, dan ke-9. Namun, setiap tahap dari negara hukum sangat sulit untuk dilewati karena, pada setiap tahap, seseorang harus menjalani kesengsaraan hukum surgawi,
yang 100 kali lebih buruk daripada kesengsaraan surgawi. Seseorang juga perlu melewati negara elemen dan menjadi negara hukum. Seperti 3 tahap negara hukum, kesengsaraan hukum surgawi dibagi menjadi tahap awal, menengah, dan akhir. Dikabarkan bahwa tahap akhir kesengsaraan hukum surgawi perlu dilewati di alam ke-8 jika seseorang ingin mencapai alam kenaikan ke-9 karena itu adalah puncak negara hukum. Keadaan berikutnya berada di atasnya, dan kesengsaraan surgawi akan lebih mengerikan. Bagaimanapun, setiap kultivator takut akan kesengsaraan surgawi, dan mereka membuat banyak persiapan sebelum menjalaninya. Beberapa sekte bahkan memiliki harta karun dan formasi khusus yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk melewati kesengsaraan surgawi. Akan tetapi, selalu ada kemungkinan 90% seseorang meninggal dalam kesengsaraan hukum surgawi jika mereka tidak memiliki tekad seorang kultivator sejati, dan itulah mengapa sebagian orang tidak berani menjalani kesengsaraan hukum surgawi sepanjang hidup mereka dan menunggu tahun-tahun terakhir mereka sebelum mengambil risiko. Sekarang, Emil adalah salah satu kultivator yang tidak punya nyali untuk menjalani kesengsaraan hukum surgawi di tahap hukum awal karena ia takut mati dan tahu ia tidak akan mampu melewatinya. Ia juga tidak cukup berpengaruh sehingga sekte atau klan Oriente akan memberinya bantuan untuk menjalani kesengsaraan ini. Lagi pula, tidak murah untuk melawan hukum surga, dan hal-hal yang mampu melakukannya sangat langka dan berharga. Sekte Aik memiliki platform kesengsaraan hukum untuk kesengsaraan surgawi negara hukum awal yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menyeberang ke keadaan antara sebesar 15%. Namun, penggunaannya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan seluruh kekayaan seorang tetua sekte dalam tidak akan cukup kecuali mereka memiliki koneksi atau melakukan suatu prestasi yang sepadan dengan harganya. Pada akhirnya, Emil tidak memilikinya. Jadi di tahun-tahun terakhirnya, ia meninggalkan sekte tersebut untuk mencoba peruntungannya dan menjalani kesengsaraan karena jika ia berhasil, ia akan memiliki umur 20.000 tahun lagi, sebuah pertaruhan bahwa ia tidak akan kehilangan apapun dan malah akan memperoleh segalanya. Berkat suatu keajaiban, dia benar-benar berhasil dan menjadi seorang master kenaikan, namun menekan kultivasinya dan menunda kesengsaraan dalam waktu yang lama benar-benar menghancurkan bakatnya, dan dia tidak dapat lagi maju lebih jauh. Ini adalah efek dari penundaan terobosan seseorang, terutama terobosan yang berhubungan dengan kesengsaraan surgawi. Setiap sekte mengetahui hal ini, dan itulah sebabnya sebuah sekte tidak akan membiarkan bakat anggotanya menunda terobosan tersebut dan membantu mereka melewati kesengsaraan surgawi sesegera mungkin sebelum hal itu memengaruhi bakat mereka. Namun, orang tersebut juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika tidak peduli seberapa banyak usaha atau sumber daya yang diberikan orang lain, itu akan sia-sia dan tidak ada artinya karena faktor penting kesengsaraan hukum surgawi. Bagaimanapun, pada saat itu, sebelum dia menjalani pergumulan hidup dan mati, dia menemukan pegunungan Beast Calamity dan menemukan Gunung Crimson Platinum yang dijaga oleh Mountain Tyrant. Saat itu, monster itu hanya berada di puncak alam prajurit kenaikan, dan dengan kehebatan Emil sebagai puncak jenderal besar kenaikan, sang tiran gunung tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Lebih jauh lagi, Emil tahu apa itu Crimson Platinum, sebuah spirit metal yang dapat membuat spirit treasures. Sejak saat ia menemukannya, ia tahu itu adalah kesempatan baginya untuk berkultivasi lebih jauh asalkan ia dapat menukarnya dengan harta karun alkimia yang dapat meremajakan bakat kultivasinya sampai batas tertentu. Akeong Novelbin et Akeong. Namun saat itu, Crimson Platinum belum lahir. Masih dalam tahap embrio, jadi Emil tahu jika ia ingin memanfaatkannya, ia hanya bisa melakukannya jika ia mampu hidup cukup lama, dan jika ia memberitahu siapapun tentang hal itu, ada risiko ia akan ditikam dari belakang. Jadi, ia memutuskan untuk menyerahkannya pada takdir dan menjalani kesengsaraan. Jika ia berhasil, ia akan memiliki cara untuk berkultivasi lebih jauh setelah Crimson Platinum lahir, dan pada akhirnya, ia berhasil. Sudah lebih dari 3.000 tahun sejak dia menjalani kesengsaraan hukum pertamanya, dan Crimson Platinum hampir berada dalam cengkeramannya. Namun, pada saat ini, apa yang dilihatnya membuatnya bingung. Gunung platina merah itu terangkat menjadi puing-puing tanpa jejak logam roh,
dan pada saat ini, siluet raksasa muncul tepat di depannya, meraung, "Emil. Di mana platina merah?" Itu bukan ilusi. Emil tersadar dari lamunan dan menatap Mountain Tyrant, yang menatapnya dengan mata merah seolah-olah Emil telah membunuh seluruh rasnya. Awalnya terkejut, dia segera merasakan amarah dan kemarahan menguasai dirinya saat dia langsung melepaskan tekanan spiritualnya, yang dipenuhi panas membara, pada Mountain Tyrant dan Beast. Meskipun begitu dekat untuk mencapai Ascension Grand General, Beast itu tidak sebanding dengan kultivasi Ascension Master milik Emil dan jatuh ke tanah di bawah tekanan Emil. Emil memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia bertanya dengan dingin, "Di mana si platinum merahku?" Situasinya langsung berbalik, dan karena amarahnya sendiri, Mountain Tyrant kehilangan akal sehatnya dan sama sekali lupa bahwa ia bukan tandingan Emil. Sama seperti Mountain Tyrant yang menganggap Crimson Platinum sebagai nyawanya, Emil pun demikian. Mountain Tyrant gagal mempertimbangkan konsekuensi dari Emil yang menemukan ketidakhadiran Crimson Platinum. Dia seharusnya melarikan diri selagi bisa, tetapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Bab 1225, Istana Kasih Sayang Abadi. Beberapa ratus mil jauhnya, S sedang menuju ke kedalaman wilayah terlarang di Spirit Inferno Domain. Dia tahu jalannya karena ini adalah kedua kalinya dia berada di tempat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa tempat ini disebut daerah terlarang dan dilindungi oleh Sekte Aik, tidak ada informasi tentang hal ini di sekte tersebut sama sekali. Semua orang hanya tahu bahwa selama Sekte Aik ada, daerah ini selalu menjadi daerah terlarang, dan hanya petinggi sekte yang mungkin tahu kebenaran di balik tempat ini. Meskipun demikian, bagi S, ini adalah tempat yang tepat untuk melarikan diri dan bersembunyi dari mata-mata yang mengintai, dan sekarang setelah dia mencuri Crimson Platinum, ini adalah tempat yang tepat untuk bersembunyi sejenak. Oh, dia di sini. Mata S berkilat dingin saat merasakan kiroh di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dia bisa merasakan gelombang hukum samar yang datang dari arah yang sama dengan Gunung Crimson Platinum. S tahu Emil mungkin dipanggil oleh Mountain Tyrant ke sini setelah binatang bodoh itu gagal menemukannya dan kehilangan akal sehatnya. Namun S tahu Emil tidak akan bersikap ramah setelah melihat Crimson Platinum hilang, dan sasaran pertama kemarahannya tidak lain adalah Mountain Tyrant. Terlebih lagi, S tidak khawatir akan ketahuan selama kemampuan memanggil simbol pencurinya masih aktif. Saat Emil selesai dengan Mountain Tyrant dan mulai mencari pencuri itu, S sudah berada jauh darinya. S juga bisa menggunakan Soul Body Sweep lagi dan memanggil dirinya kembali ke jiwa sejati avatarnya, yang akan membuatnya jauh lebih mudah. Namun dengan melakukan itu, dia tidak akan punya jalan keluar dari sekte jika dia jatuh ke dalam situasi berbahaya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia kembali, dia harus mengirim avatar keluar lagi, yang bahkan lebih berbahaya karena semua mata tertuju padanya, jadi dia tidak ingin mengambil risiko ini dan menyelesaikannya dengan cara mencurinya. Seiring berjalannya waktu, S semakin masuk ke dalam wilayah terlarang, dan kemampuan menghilangnya akhirnya habis. Namun, tidak ada jejak Emil, yang berarti dia telah berhasil melarikan diri. Namun S tidak berhenti dan terus menyelam lebih dalam hingga kemampuan pemanggilannya yang lain habis. Saat S turun, dia berada di antah berantah, dan tidak jauh dari posisinya, sungai lava menyebar melalui bentang alam vulkanik. Suhunya sangat tinggi, dan spirit ki-nya sangat tipis. Entah mengapa, rasanya sedikit menyesakkan, dan S mulai bertanya-tanya apakah ini sebabnya tempat ini menjadi daerah terlarang. Lagi pula, terakhir kali, S tidak datang sejauh itu. Tetap saja, dia tidak terlalu peduli karena itu bukan masalah besar karena dia mulai menyiapkan segala macam formasi sebelum dia membuka pintu rumah pencuri dan langsung memasuki kamar pemimpin rumahnya, yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Saat S memasuki ruang pemimpin keluarga, senyum hangat muncul di wajahnya. Ia merasa nyaman melihat kastil gelap yang dikelilingi pemandangan indah dan ladang pepohonan dan bunga yang rimbun. Ini adalah hasil kerja keras para wanitanya, terutama Eva, yang mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rumah mereka, jadi harus terlihat seperti rumah. Dia bahkan diam-diam menamai istana ini Istana Kasih Sayang Abadi, dan S tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia malu.
Dia bahkan harus bertanggung jawab memastikan Alina akan menerimanya dan bahwa nama ini adalah idenya. Memikirkan semua ini, S merasa agak rumit karena dia selalu berpetualang, dan konsep rumah agak kabur baginya. Jadi, tempat ini membawa beberapa perubahan baik pada mentalitasnya. Namun, S merasa tempat itu agak kosong, dan dia tahu mengapa dia merasa seperti itu karena tempat ini tidak ada artinya tanpa orang-orang yang dicintainya. Dia berpikir sejenak dan mengirim panggilan rumah sambil berjalan menuju pintu masuk istana. Hampir seketika, panggilan itu diterima, dan terdengar suara menggoda namun marah. Akhirnya kau mengingatku, ya. Mungkinkah kau dicampakkan oleh seorang pelacur, dan akhirnya kau sadar bahwa kau punya istri? S sempat tercengang dengan tuduhan konyol ini dan merasa bersalah, tetapi dia masih ingat bahwa dia pernah mengatakan kepada Eva bahwa dia akan meneleponnya setiap 1 atau 2 bulan. Dia begitu sibuk dengan sekte Aik sehingga dia hampir lupa. Aku bersumpah tidak ada keterlibatan wanita di sini, dan aku terjebak dengan masalah artifak Inferno Guardian Sect, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Jadi, itu salahku, dan aku ingin meminta maaf kepada Nona secara langsung jika kau bisa memberiku kehormatan untuk menebus kesalahanku. S tersenyum saat memasuki kastil dan menuju kamar tidur. Ada sedikit antisipasi di matanya, menunggu jawaban Eva. Akeong Novelbin et Akeong. Kenapa aku merasa kau sedang berbuat jahat? Tanya Eva dengan nada bercanda, tetapi dia tidak lagi terdengar kesal. Bagaimana mungkin? Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Demi Tuhan, S mencibir dengan nada yang tepat. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa, aku akan percaya padamu jika kau bersumpah atas nama Abyss, tapi bersumpah atas nama musuhmu, siapa yang kau bohongi, Tuan Pencuri Surga. S hanya mengangkat bahu. Yah, patut dicoba. Siapa tahu, dosaku cukup untuk menjatuhkan musuhku. Kau benar-benar hebat, ya. Eva terkekeh, tapi aku suka. Namun, aku tidak bisa datang ke sana saat ini. Aku sedang sibuk. S mengangkat alisnya. Mengetahui kepribadian Eva, dia tahu Eva tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk bersamanya. Dia menghentikan aksinya sambil bertanya dengan khawatir, apa yang kamu lakukan? Apakah ini berbahaya? Apakah aku mengganggumu di saat yang tidak tepat? Menurutmu aku ini siapa? Eva jelas terdengar tidak senang karena diremehkan, tetapi nada gembira terdengar jelas dalam suaranya karena S mengkhawatirkannya saat dia menjawab dengan lembut. Begini, aku mendapat misi ini dari Thief House, dan aku telah mengerjakannya selama berbulan-bulan sekarang. Aku akhirnya menemukan petunjuk dengan bantuan para pembantuku yang cakap. Tetapi petunjuk ini agak merepotkan dan sulit didapat. Namun, aku telah memasang jebakan, dan kurasa jebakan itu akan segera aktif, jadi aku tidak bisa pergi sekarang, atau semua usahaku akan sia-sia, dan aku tidak akan mendapat imbalan apapun. Kukatakan padamu bahwa Abyss benar-benar tempat yang tandus dibandingkan dengan surga yang hidup. S menyipitkan matanya dan merasa tidak enak, karena dia bisa merasakan kesepian dalam suara Eva. Kau tidak perlu melakukan semua ini, kau tahu itu, kan? Kembalilah saja. Kehadiranmu sudah lebih dari cukup untuk membantuku, katanya dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tetapi ia tetap ingin melakukan ini. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku memilih ini atas kemauanku sendiri, dan setelah aku memasuki Abyss, aku merasa ini adalah takdir karena aku berkembang di sini. Jadi, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, kau harus fokus pada dirimu sendiri. Selain itu, jika aku jatuh ke dalam bahaya, aku akan memastikan untuk memberimu kesempatan untuk menyelamatkanku. Eva berkata dengan penuh kasih saat suaranya dipenuhi dengan cinta dan kelembutan yang menenangkan. S hanya bisa mendesah tak berdaya. Ia tahu Eva melakukan semua ini untuknya, dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena menyeret Eva ke dalam semua ini. Namun, ia juga bangga padanya dan bersyukur memiliki Eva dalam hidupnya. Dengan tekad yang tak pernah pudar, ia menyatakan, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu bahkan jika aku harus datang ke jurang sendiri. Bab 1226, Sekelompok Pencuri. Setelah itu, S mengobrol sebentar dengan Eva sebelum akhirnya menutup telepon. Ia mendesah sedih,
misi macam apa yang diberikan sistem kepadanya. S menjadi penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk membuka panel rumah pencuri dan melihat panel anggota Eva. Ia merasa puas saat melihat pertumbuhan Eva. Eva sudah menjadi prajurit Ascension, yang berarti ia tidak berbohong saat mengatakan bahwa ia berkembang pesat di jurang. Tak lama kemudian, S melihat misi yang aktif di panel statusnya, dan setelah membaca detailnya, dia terkejut, temukan otoritas terkuat dari Abyss of Wandering Soul, dan hadiahnya adalah peningkatan peringkat langsung. Abyss of Wandering Soul seharusnya adalah nama jurang pertama, tetapi mengapa dia perlu menemukan otoritas ini? Apakah mereka tersembunyi? Meskipun demikian, misi Eva berbeda dari anggota rumah lainnya. Posisi Abyssal Architective tidaklah sederhana. S meringis. Dia tahu bagaimana misi sistem bekerja, semakin tinggi hadiahnya, semakin berbahaya misinya. Meskipun Eva tidak memberitahunya apapun yang berhubungan dengan misi tersebut karena dia tidak ingin membuatnya khawatir, dia tetap tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berharap agar dia baik-baik saja dan meminta bantuan jika dia mengalami situasi berbahaya. Setelah itu, S penasaran memeriksa status anggota keluarga lainnya. Alina juga menjadi anggota normal sekarang, yang berarti dia mungkin sudah mengurus klannya. Kemudian dia melihat status Noah, dan dia kembali terkejut ketika menemukan bahwa tidak hanya kultivasinya yang meningkat, tetapi dia juga memiliki misi sistem yang aktif. Dia segera membaca detail misi tersebut, dan dia tercengang. Ini, betapa menariknya. Mata S berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia segera memeriksa status Freya dan Inter, dan seperti dugaannya, mereka juga memiliki misi sistem. Sistem tidak pernah memberi mereka misi semacam ini. Mungkinkah karena mereka sekarang adalah pencuri tingkat menengah dengan peringkat anggota tinggi, atau apakah ini terkait dengan Mortal Ascension Heaven? Lagi pula, misi mereka semua terkait dengan informasi yang telah kuberikan kepada mereka sebelumnya. Apakah sistem mengikuti keinginanku? Yah, aku berencana memberi mereka misi serupa setelah aku mengumpulkan beberapa TP, tetapi sistem mengalahkanku. Bukannya aku mengeluh. Cek. Tetapi tidak ada yang memberitahuku atau meminta bantuanku. Bukannya aku tidak akan membantu mereka atau semacamnya. S merasa kesal dengan kurangnya kepercayaan dari para anggota senior, tetapi kemudian dia terkekeh. Dia tahu gadis-gadis itu sombong, sama seperti Eva, dan mereka selalu bersaing secara diam-diam, jadi mereka tidak akan meminta bantuannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Akeong Novelbin et Akeong. Setelah memeriksa panel status anggota rumah, S memutuskan untuk menelepon Freya terlebih dahulu karena misinya adalah sesuatu yang paling diminati S. Setelah beberapa detik, panggilan itu diangkat, dan suara Freya yang menawan terdengar. Oh, kukira aku berhalusinasi sejenak. Apa untungnya aku menerima panggilan rahasia dari pemimpin misterius ini? Apakah ini urusan bisnis atau hal lain? S mendesah tak berdaya karena ia mengira dirinya dikelilingi oleh orang-orang eksentrik. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya adalah magnet eksentrik atau semacamnya, dan entah mengapa, kata-kata terakhir Freya terdengar salah dalam banyak hal. Bisakah kita tidak melakukannya? S mendesah tak berdaya. Bagaimana kabarmu? Hehe, Freya terkekeh menggoda, sejujurnya, aku sama sekali tidak melakukannya dengan baik. Tugas yang kau berikan kepadaku terlalu sulit. Laut rahasia hampir mustahil untuk disusupi. Namun karena pemimpin kita membutuhkan aku untuk melakukannya dan berpikir aku akan cocok untuk pekerjaan ini, aku tidak akan menyerah. Jika itu yang ingin kau dengar. S mengabaikan ucapannya yang tidak berguna. Dia tahu wanita cerdik ini tidak akan melakukan apapun kecuali ada keuntungan yang terlibat, dan dia tahu wanita itu bahkan menikmati misi semacam ini, yang menantang kecerdasannya. Belum lagi, dia tahu itu bukan lagi sekadar tugas baginya sendiri. Seperti yang sudah kukatakan, Laut Rahasia adalah organisasi yang sangat rahasia, dan tidak akan mudah menyusup ke dalam jajarannya. Bahkan Sekte Aik ingin menjalin hubungan dengan mereka, tetapi mereka selalu sangat berhati-hati tentang siapa yang mereka pilih untuk dihubungi. Menarik perhatian mereka adalah sebuah keberuntungan bagiku, tetapi aku tidak bisa mengatakan bahwa kemampuan mencuriku adalah satu-satunya alasan mereka memberiku jalan.
Apakah kau mencoba melakukan hal yang sama? Tanya S. Oh, aku sudah melakukan lebih dari itu, tetapi mereka tetap tidak mengizinkanku masuk. Jadi, sekarang aku mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang mencari sesuatu atau apakah mereka mungkin telah menemukan sesuatu tentangmu sehingga memberimu keanggotaan mereka dengan mudah, seperti yang kau duga. Tapi jangan khawatir, seperti yang kukatakan, aku tidak akan menyerah. Semakin mereka bersikap seperti ini, semakin aku ingin bergabung dengan mereka dan mengambil semuanya dari mereka. Suara Freya dingin, dan S merasa Freya marah. Jadi, S tidak berkomentar tentang hal ini dan memperingatkannya, jangan melakukan hal yang gegabah. Sea of Secrets mungkin mendapat dukungan dari sekte kelas raja karena mereka memiliki informasi tentang mereka. Karena sekte raja adalah eksistensi yang sulit dipahami, akan sulit untuk bergabung dengan mereka. Namun, kita harus menghindari ironi mereka sampai kita cukup kuat untuk menghadapinya. Aku tahu, tapi kurasa aku sudah menemukan cara untuk menarik perhatian Laut Rahasia. Freya tiba-tiba mengungkapkannya dengan nada bingung. S tercengang, apa itu? Alih-alih menjawab S, Freya malah bertanya dengan ambigu, apa pendapatmu tentang Prime Heavenly Bank? Kekuatan terkaya di seluruh Mortal Ascension Have, setidaknya begitulah sebutan mereka, dan menurutku mereka tidak salah karena Spirit Coin diterima di mana-mana. Bahkan Sekte Aik menggunakannya untuk berdagang. Tetapi Prime Heavenly Bank juga harusnya merupakan eksistensi kelas raja dan mungkin bahkan lebih kuat daripada Lautan Rahasia karena mereka secara harafiah mengendalikan mata uang surga kenaikan fana. Tolong beritahu aku kalau kau tidak berencana memprovokasi Prime Heavenly Bank saat ini. S bertanya dengan sedikit cahaya aneh di matanya karena ketika Freya menyebut Prime Heavenly Bank, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Freya menjawab, sebenarnya, itu bukan aku. Sejujurnya, aku telah menyebarkan pengaruhku di pasar gelap, dan kau seharusnya terkejut mendengarnya. Namun, pasar gelap juga ada, seperti Laut Rahasia dan Prime Heavenly Bank, ada di mana-mana. Pasar gelap beroperasi dalam kegelapan, dan cara mereka tidak lazim. Ini adalah surga bagi semua jenis penjahat, dan tidak ada yang berani membuat masalah karena ada banyak eksistensi kuat di balik pasar gelap juga. Meskipun aku belum menemukan siapa yang berada di balik pasar gelap, siapapun orangnya, mereka menghasilkan kekayaan semudah minum air, dan kekayaan mereka mungkin tidak kurang dari Prime Heavenly Bank dan jaringan informasi seperti Laut Rahasia. Lagi pula, mengapa kekuatan seperti Laut Rahasia hanya membuat cabang di pasar gelap, kan? Kini ketertarikan S akhirnya muncul, karena ia tidak menyangka pasar gelap ternyata adalah raksasa tersembunyi, dan ia pun semakin senang karena telah menugaskan Freya dalam tugas ini. Kerjamu bagus. Tapi, apakah ada hubungannya dengan Prime Heavenly Bank? Tanya S lagi. Hehe, ketika aku sedang menyelidiki pasar gelap, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ada sekelompok pencuri yang menyebut diri mereka Nightfall Ravenhood. Mereka memiliki reputasi yang cukup terkenal di pasar gelap, dan Prime Heavenly Bank membenci mereka. Karena Nightfall Ravenhood telah menyerbu banyak cabang Prime Heavenly Bank selama bertahun-tahun dan mencuri entah berapa banyak dari mereka. Salah satu informasi yang aku kumpulkan bahkan menyatakan bahwa Nightfall Ravenhood pernah mencuri harta yang sangat berharga dari Prime Heavenly Bank yang membuat Prime Heavenly Bank menghancurkan sekte kelas 2 dengan marah karena mereka menduga bahwa Nightfall Ravenhood mendapatkan informasi dari sekte ini. Freya mengungkapkan dengan sedikit kegembiraan. S juga tercengang saat mendengar tentang Nightfall Ravenhood, sekelompok pencuri dengan reputasi seperti itu. Mereka tampak setenar dirinya saat ia berada di Mortal Sky Heaven. Lebih jauh lagi, dari perbuatan mereka, mereka tampak cukup kuat untuk melawan Prime Heavenly Bank. Meskipun S tahu bahwa begitu ia menjadi sedikit lebih kuat, ia juga bisa melakukan hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang sekelompok pencuri dengan prestasi yang jauh lebih tinggi darinya. Perasaan kompetitif yang aneh muncul di hati S saat ini. Jangan bilang kau menemukan Nightfall Ravenhood, dan mereka berencana untuk merampok Prime Heavenly Bank lainnya. S bertanya dengan sedikit antisipasi. Bagaimana mungkin? Orang-orang itu sama sulitnya sepertimu.
Kau bisa mengatakan mereka adalah pencuri langit dari surga kenaikan fana. Namun, mereka tidak pernah menargetkan siapapun selain Bank Surgawi Utama karena suatu alasan. Aku punya informasi lebih lanjut tentang mereka. Kalau kamu tertarik, kamu bisa panggil aku, dan aku bisa jelaskan semuanya, termasuk rencanaku karena aku butuh bantuanmu untuk ini. S berpikir sejenak sebelum matanya berbinar penuh semangat. Baiklah, aku juga ingin mendengar lebih banyak tentang Nightfall Ravenhood ini. Aku memanggilmu sekarang. Bab 1227, Gagak Putih. Di aula utama Istana Kasih Sayang Abadi, S sedang duduk di kursi seperti singgasana di atas meja giok obsidian yang panjang. Freya, yang mengenakan gaun lavender, memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna dan wajah yang menawan, duduk tepat di sebelahnya di salah satu dari dua singgasana yang sejajar sambil menuangkan minuman untuknya sambil tersenyum menawan. Biasanya, kedua singgasana itu adalah milik Eva dan Alina karena mereka berdualah yang mengatur posisi duduk, tetapi karena mereka tidak ada di sana, S tidak terlalu mempermasalahkannya dan membiarkan Freya duduk kapanpun dia mau. S memanggil Freya ke sini menggunakan fungsi rumah pencuri baru, rapat rumah. Fungsi ini memungkinkan dia memanggil anggota rumah dari jarak berapapun setelah dia menghabiskan 100.000 poin rumah selama 100 menit, dan mereka kembali secara otomatis ke keadaan awal mereka. Posisi pemanggilan. Tetapi rapat DPR itu memiliki masa jeda selama 60 hari untuk setiap anggota yang dipanggilnya. Itu artinya, setelah hari ini, dia tidak akan bisa memanggil Freya sebelum masa jeda 60 hari itu berlalu. S sudah memberitahu semua orang tentang fungsi rapat DPR, yang merupakan acara eksklusif untuknya, sehingga para anggota DPR tahu bahwa mereka dapat menghubungi S untuk menyelamatkan diri dari situasi berbahaya apapun. Fungsi ini juga dapat digunakan dengan cara lain. Saat ini, Freya menggunakannya untuk memberikan S semua informasi yang telah dikumpulkannya dari pasar gelap, yang akan memakan waktu lama jika dilakukan melalui panggilan rumah, dalam waktu 1 menit menggunakan Jade Scroll. Berbicara tentang Jade Scrolls, ternyata Jade Scrolls biasa merupakan komoditas umum di antara komunitas Lowstead. Jade Scrolls dijual di pasar-pasar di seluruh Mortal Ascension Heaven dan dibuat oleh Spirit Rune Crafters Bintang 1. Namun, gulungan giok yang umum dijual tersebut adalah yang kualitasnya paling rendah, dan gulungan-gulungan yang kualitasnya lebih tinggi dengan fitur-fitur lain tidak dijual di pasaran, atau setidaknya dibutuhkan kontak untuk memperolehnya. Freya menggunakan gulungan batu giok umum ini untuk menyimpan semua pengetahuan dari lautan pengetahuannya yang ingin ia ungkapkan kepada S, dan dia memilah-milahnya. Namun Freya tiba-tiba menarik gelas anggur dan mulai menuangkan minuman untuknya, yang membuat S agak gelisah. Ia tahu wanita licik ini berniat jahat dan mungkin sedang merencanakan sesuatu. Namun, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan fokus pada informasi yang ia dapatkan. S mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Ia terkejut saat menemukan ki spiritual yang pekat di dalamnya, tetapi yang paling mengejutkannya adalah rasa yang kuat dan memabukkan. "Dari mana kamu mendapatkan anggur ini?" tanya S penasaran. Freya tersenyum dengan sedikit rasa bangga. Ia tampak sangat senang karena S menyukai anggur itu. Ia menjawab, "Aku tahu leader menyukai anggur, jadi aku mengunjungi seorang kolektor anggur terkenal di pasar gelap dan meminta dengan baik kepadanya, dan ia memberikan semua yang ia miliki kepadaku." S langsung mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Freya. Ia tersenyum waspada namun penuh pengertian dan bercanda, "Jika kau menunjukkan wajahmu, maka tidak mungkin dia akan menolak permintaanmu." Freya terkejut. Mata emasnya berkilauan dengan kilatan aneh, dan dia bertanya, dengan nada lembut dengan sedikit harapan, "Jadi, kau mengakui aku cantik?" "Tentu saja," jawab S tanpa ragu sambil menatap mata Freya dalam-dalam, tiba-tiba membuatnya mengalihkan pandangan. Ia tersenyum penuh kemenangan, "Baiklah, cukup untuk bermain-main. Aku telah menyimpan semuanya di gulungan giok, dan harus kuakui, Nightfall Ravenhood ini benar-benar layak menjadi pencuri. Kami belum pernah bertemu dengan kelompok yang begitu ahli dan disiplin dalam pencurian. Berdasarkan semua informasi, setiap pencurian mereka dilakukan dengan sangat sempurna.
Saya hanya bisa membayangkan seberapa banyak persiapan dan pengintaian yang telah mereka lakukan sebelum melakukan pencurian ini. Aku mungkin bersedia berteman dengan pemimpin Nightfall Ravenhood jika jalan kita bersimpangan dan dia tidak bersikeras menjadi musuh kita. Pujian es tulus, dari pencuri ke pencuri. Di Mortal Sky Heaven, es telah menginspirasi banyak pencuri dan bahkan tahu sebuah organisasi telah dibentuk setelahnya. Namun es tidak pernah mengagumi mereka sejak mereka mengikuti jejaknya. Namun, jika informasi tentang debut mereka benar, Nightfall Ravenhood telah aktif di Mortal Ascension Heaven selama lebih dari 2000 tahun. Dalam arti tertentu, pemimpin Nightfall Ravenhood adalah seniornya, dan setelah membaca semua informasi tentang pemimpin tersebut, dia mengakuinya. Freya menatap es dengan sedikit kekecewaan saat dia mengganti topik pembicaraan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia kembali tersenyum nakal sambil mengangguk, memang, menurutku sama, dan ada kesamaan lain antara Nightfall Ravenhood dan dirimu. Lihat ini. Freya lalu mengeluarkan sebuah gulungan hitam dan membukanya di hadapan es. Saat es melihat isi gulungan itu, matanya langsung menyipit karena heran dan tidak percaya. Pada gulungan hitam itu ada gambar seekor burung gagak putih yang sedang melebarkan sayapnya seolah hendak terbang. Burung itu memegang koin emas dengan cakarnya yang tajam, dan dua kata tertulis pada koin emas itu, burung gagak putih. Freya menjelaskan tanpa perlu es berbicara karena dia bisa tahu apa yang dipikirkannya karena reaksinya sama, Akeong Novelbin et Akeong. Cukup mengejutkan, bukan? Postur Raven ini sama seperti simbol burung hantu milikmu, yang membedakannya hanyalah koin yang digenggam di cakarnya. Rupanya, White Raven ini adalah ciri khas Nightfall Ravenhood. Namun tidak seperti simbol pencuri burung hantu Anda, yang dapat muncul di tubuh orang lain atau lokasi pencurian dan tidak dapat dihapus. White Raven adalah patung yang terbuat dari kristal pelangi putih yang berharga yang ditinggalkan Nightfall Ravenhood di lokasi pencurian mereka. Lagi pula, Nightfall Ravenhood tidak pernah mencuri dari siapapun karena mereka hanya mengincar Prime Heavenly Bank, jadi tidak seorang pun tahu berapa jumlah anggota mereka, tetapi sudah dipastikan bahwa jumlahnya lebih dari satu, dan ada rumor bahwa White Raven adalah alias dari pemimpin Nightfall Ravenhood, tetapi hal itu belum dipastikan, ungkap Freya dengan sedikit rasa ingin tahu. Sebagai seorang wanita, semakin misterius sesuatu, semakin ia merasa tertarik padanya. Karena White Raven milik Nightfall Ravenhood mungkin bisa menyaingi Sky Stealer, ia bahkan lebih tertarik pada kelompok pencuri ini. Meskipun begitu, dia tidak pernah menganggap mereka sebagai lawan bagi es tetapi hanya batu loncatannya karena dia tahu es telah mengumpulkan ketenarannya dalam waktu yang sangat singkat, dan begitu kekuatannya tumbuh ke tingkat yang cukup, dia akan menjadi lebih terkenal daripada White Knight milik Nightfall Ravenhood. Gagak. Namun, itu bukanlah perhatian utama es saat ia melihat burung gagak putih itu. Tidak peduli bagaimana ia memikirkannya, burung itu tampak sama dengan simbol pencurinya saat ia mendapatkannya, dan burung itu telah berevolusi 2 kali. Sekarang, burung hantu bijak iblis itu sangat berbeda dan jauh lebih mengesankan. Tetap saja, masalah ini membuatnya kesal saat dia melihat ke arah Freya dan bertanya, apakah kamu curiga bahwa Nightfall Ravenhood mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan kita? Freya mengangguk sambil berpikir sambil berkata, menurutku pasti ada hubungannya, tapi mereka jelas tidak berada pada level yang sama dengan garis keturunan pencuri surga milikmu. Kalau tidak, mereka tidak akan hanya meninggalkan patung dan mencuri dari satu target saja selama ini. Teoriku adalah seseorang mungkin telah menemukan warisan pencuri surga lain atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan orang ini kemungkinan besar adalah White Raven, yang menggunakannya untuk membalas dendam atau dendam pribadi terhadap Prime Heavenly Bank. Lagi pula, kau sudah memberitahu kami bahwa ada pencuri surga sebelumnya, kan? Jadi, tidak salah jika berasumsi bahwa mereka mungkin meninggalkan beberapa warisan atau harta karun. Namun, itu hanya spekulasi karena kita tidak memiliki informasi akurat tentang pencuri surga. Es mengangguk, sepenuhnya setuju dengan Freya. Namun, dia juga tahu lebih banyak tentang hal itu dan percaya bahwa hanya ada satu pencuri surga pada suatu waktu kecuali ada lebih banyak sistem pencuri abadi. Bahkan jika beberapa pencuri surga meninggalkan teknik kultivasi eksklusif, itu adalah
Mustahil untuk berkultivasi tanpa sistem. Jadi, dia tidak berpikir ada pencuri surga lain di luar sana, dan White Raven of Nightfall Ravenhood jelas bukan salah satunya. Jadi, dia pun setuju dengan dugaan Freya tentang Nightfall Ravenhood, menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Stellar sebelumnya yang mungkin juga menjadi alasan kebangkitan mereka. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia tahu ada hal seperti itu, dia ingin mendapatkannya karena ini mungkin berguna baginya atau mengungkap beberapa rahasia. Jika sebelumnya dia memperlakukan Nightfall Ravenhood sebagai rival yang harus dilampauinya, pengungkapan ini menjadikan mereka target yang harus dicurinya. Bab 1228, Rencana Perampokan. Es berkata saat itu sambil menatap Freya, biar ku tebak rencanamu. Kau ingin menyerbu cabang Prime Heavenly Bank, kan? Itulah sebabnya kau butuh bantuanku. Adapun hubungannya dengan Laut Rahasia, setelah mempelajari semua informasi ini, saya kira Laut Rahasia memberi saya keanggotaan karena simbol pencuri saya dan kemiripannya dengan burung gagak putih. Mereka mengira aku bagian dari Nightfall Ravenhood atau entah bagaimana berhubungan dengan mereka. Bahkan, mereka mungkin menginginkan sesuatu yang dimiliki Nightfall Ravenhood dan menginginkan bantuanku jika mereka mengonfirmasi bahwa aku dari Nightfall Ravenhood. Benarkah? Tanya Es sambil tersenyum santai sebelum mengambil gelas anggurnya. Akeong novel bin et Akeong. Mata Freya berkilat kaget sebelum dia tersenyum menawan. Apa kau yakin kau tidak punya kemampuan membaca pikiran? Kau sampai pada kesimpulan ini begitu cepat. Es mengangkat bahunya dan terkekeh. Sekalipun aku punya, aku tidak akan menggunakannya pada kalian. Aku menghormati privasi anggota asrama dan rahasia kalian. Bagaimanapun, aku tetap tidak akan mengerti bagaimana kalian akan menggunakan ini untuk bergabung dengan Laut Rahasia. Jika kalian mengungkapkan bahwa kalian bersamaku, mereka akan menganggap kalian sebagai rekan atau bawahanku dan memberimu keanggotaan yang sama dengan yang kalian berikan kepadaku. Bagaimana kalian akan mengatasi masalah ini? Freya mengangguk tanda setuju sambil menjawab, sebenarnya, begitulah adanya. Laut Rahasia berurusan dengan informasi, dan mereka sangat merahasiakannya. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah organisasi yang juga membutuhkan orang untuk menjalankannya, dan menurutku tidak ada organisasi informasi yang akan mengabaikan bakat yang dapat mengumpulkan informasi meskipun mereka tidak bisa. Freya menyunggingkan senyum dingin yang dipenuhi ejekan licik, aku hanya perlu memastikan mereka menyadari kehadiranku, dan begitu itu terjadi, aku yakin bisa bergabung dengan mereka. Es tercengang saat ia langsung menebak apa yang sedang direncanakan Freya, dan ia tak dapat menahan tawa, hahaha, jadi itu rencanamu, ya. Kau akan memberitahu Laut Rahasia tentang kemungkinan perampokan Bank Surgawi Utama sebelum hal itu terjadi. Tetapi karena Anda bukan siapa-siapa, mereka jelas akan mengabaikan Anda bahkan jika mereka tahu tentang tip Anda. Namun, jika saya berhasil, maka informasi Anda akan menjadi kredibel dan memiliki nilai yang sangat tinggi karena jika Anda dapat menemukan sesuatu yang berani merencanakan perampokan Prime Heavenly Bank, Anda mampu menemukan lebih banyak lagi. Namun, itu akan berbahaya bagi kita berdua. Karena jika ada yang akhirnya mempercayaimu dan memberitahu Prime Heavenly Bank sebelumnya, bukan hanya aku yang akan mendapat masalah, tetapi mereka mungkin akan mengejarmu untuk mendapatkan rahasiamu. Es berhenti menyeringai saat ekspresinya berubah serius. Meskipun begitu, aku hanya butuh sedikit publisitas, dan jika kamu yakin dalam menangani dampaknya, aku setuju dengan rencana ini. Freya terdiam karena Es sudah menebak rencananya. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya, dan Es pun setuju untuk mengikuti rencananya. Freya juga tahu tentang bahaya yang terlibat, dan orang yang akan berada dalam bahaya paling besar sebenarnya adalah Es sendiri. Lagi pula, mereka berbicara tentang merampok Prime Heavenly Bank, dan meskipun itu hanya cabang biasa, bahkan sekte kelas 2 pun tidak berani meremehkannya. Cabang-cabang ini diperlakukan dengan sangat hormat karena mereka adalah cabang Prime Heavenly Bank. Meskipun rencana Freya sudah matang, ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh seseorang yang cukup berani dan memiliki keterampilan untuk melakukannya, dan ia hanya bisa memikirkan satu orang, Es. Namun sejujurnya,
Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan menyetujuinya dengan mudah dan mengira pria itu akan menolaknya. Namun, pria itu setuju, dan dia mengkhawatirkannya, bukan dirinya sendiri, yang membuat Freya merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Aku selalu bisa melarikan diri menggunakan berbagai cara dan masih memiliki semua koin kehidupan. Tapi kau akan berada di pusat badai, jadi kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Namun, aku tidak akan membiarkanmu berjalan tanpa persiapan apapun. Aku sudah mendapatkan informasi terperinci tentang cabang bank di kota Sekte Pelindung Utara, bahkan tata letak luar dan dalam yang terbuka untuk semua orang. Lebih jauh lagi, aku sudah meminta Alia untuk menjebak anggota dalam, yang terkenal karena kecenderungannya yang mesum di cabang bank. Ini akan menjadi wajahmu begitu kita berhasil menariknya keluar dan... Freya mengungkapkan dengan ekspresi serius. Namun Es tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya. Ia menatapnya dengan ekspresi heran dan mengangguk. Kau benar-benar merencanakan hal ini dengan baik. Namun sayang sekali aku tidak bisa menerima bantuanmu dalam hal ini. Begini, ini misiku, dan aku tidak boleh menerima bantuan dari anggota keluarga manapun. Es mendesah sedih di bawah tatapan kaget Freya saat dia menyadari. Pada saat ini, misi macam apa ini? Untuk menjadi terkenal, Es menjawab dengan santai, aku berencana untuk membuat masalah di Sekte Aik, tetapi setelah mendengar kabar darimu, kupikir akan jauh lebih cepat jika aku mengincar bank saja karena sekte itu tidak terbuka untuk umum dan mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang rasa malu dipermalukan oleh pencuri. Jadi, karena bank adalah target yang paling optimal, serahkan saja tugas pengintaian kepadaku. Yang perlu kalian lakukan adalah bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya karena merampok bank akan seperti memprovokasi sekte raja di belakang mereka. Aku yakin sekte Aik juga akan terseret karena kita menargetkan sekte tersebut di kota-kota mereka yang terdampak. Karena itu, aku butuh waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan diri. Apakah menurutmu kau sanggup menunggu selama itu? Tanya Es. Freya merenungkan semua informasi yang diberikan Es kepadanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab, tidak masalah. Aku juga berusaha keras untuk masuk ke pasar gelap karena menurutku ada hubungan antara Laut Rahasia dan pasar gelap karena Laut Rahasia hanya membuka cabangnya di pasar gelap. Siapa tahu, aku mungkin beruntung. Es mengangguk dengan sedikit rasa puas saat mengangkat gelasnya untuknya. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengumpulkan semua informasi ini. Kurasa keputusanku untuk merekrutmu sejak aku mengetahui julukanmu, All-Knowing Parrot, tidaklah salah. Kau terlahir untuk menjadi pencuri, kau hanya kekurangan platform dan dukungan. Freya terkekeh sembari mengangkat gelasnya, itu benar-benar perekrutan yang damai. Tapi aku senang kau menemukanku. Bab 1229, saatnya mulai menempa. Begitu waktu rapat DPR berakhir, Freya berteleportasi pergi, meninggalkan Es yang duduk di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Dia masih memikirkan semua informasi yang diberikan Freya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika aku ingin merampok cabang Prime Heavenly Bank, pilihan terbaik adalah menunggu hingga aku setidaknya mencapai puncak Ascension Warrior atau jika aku membangkitkan The Force. Mengejar cabang bank di wilayah sekte kelas 2 itu jauh di luar jangkauanku, dan dengan ancaman seperti Nightfall Ravenhood yang membayangi bank, mereka tidak akan bersikap dangkal soal keamanan mereka. Tetapi jika aku bisa melakukannya, misi sistem akan selesai, dan bukan hanya itu, aku bahkan mungkin menarik perhatian Nightfall Ravenhood. Namun, sisi buruknya adalah, aku juga akan mengungkapkan keberadaanku kepada Heaven's Advocate itu jika dia masih mencariku di Spirit Inferno Domain. Es memasang ekspresi kesal saat memikirkan tentang Heaven's Advocate. Dia tidak melupakan anjing setia yang dikirim musuhnya, dan sejak pertemuan pertama mereka, dia tahu bahwa orang itu punya kemampuan untuk melawannya. Bukannya Es tidak bisa pergi setelah dia selesai mencuri. Belum lagi, begitu dia melakukannya dan berhasil, Sekte Aik juga akan mendengarnya, dan semuanya akan berakhir bagi George saat itu. Namun, dia belum ingin meninggalkan Sekte Aik, setidaknya sebelum dia mendapatkan apapun yang tersembunyi di Forger Abyss terlebih dahulu. Jadi Es memutuskan untuk menunda masalah ini setidaknya selama 1 tahun,
dan Freya setuju dengannya karena bahkan dia tahu bahwa dengan kekuatan es saat ini, hampir mustahil untuk melakukan ini. Begitu Es memutuskan untuk naik pesawat ini, ia menelepon Noah dan Inter dan menanyakan kabar mereka. Meskipun pembicaraan mereka tidak seproduktif pembicaraannya dengan Freya, ia tetap belajar banyak hal menarik dari mereka. Terakhir, Es menelepon Alina. Setelah mereka saling menyapa, Es bertanya, "Jadi, bagaimana dengan klanmu?" Alina menjawab dengan sedikit khawatir, "Mereka terkejut saat aku memberitahu lokasi kami, dan butuh beberapa waktu bagi mereka untuk terbiasa dengan lingkungan surga kenaikan fana. Tetapi aku tidak dapat menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk menetap, dan mereka terlalu lemah di tempat ini, jadi kami memutuskan untuk bepergian bersama, dan aku menempatkan mereka kembali di cincin luar angkasa hingga aku menemukan tempat yang cocok bagi mereka atau wilayah ras pemburu. Baru-baru ini aku menemukan bahwa ras manusia tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ras lain, dan wilayah ras lain cukup jauh, hanya untuk informasimu. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku sudah menuju ke wilayah yang dikabarkan sebagai wilayah ras pemburu, dan aku bahkan mencuri dari beberapa bandit." Menjelang akhir, Alina terdengar sangat malu dan agak gugup. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri di Mortal Sky Heaven, jadi mencuri bukanlah sesuatu yang dia sukai. Es juga memahami hal ini, dan berkata dengan lembut, "Kau tidak perlu memaksakan diri. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan, dan kau selalu bisa kembali. Aku akan selalu ada untukmu. Mengenai klanmu, aku tahu kau akan menemukan tempat yang baik untuk mereka. Pastikan saja mereka tidak akan menjadi belenggu bagimu." Es akhirnya tidak berbasa-basi. Meskipun Es telah menyelamatkan klan pemburu es perak untuk Alina, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Namun dia tahu Alina tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak melakukannya, dan ini mungkin akan menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka. Namun, ini tidak berarti dia akan membiarkan mereka menyeretnya ke bawah. Bagaimanapun, dia tahu bagaimana orang akan mengeksploitasi mereka yang memiliki kelemahan seperti itu. Dia telah melakukannya berkali-kali sendiri. Alina terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku tahu. Itulah sebabnya aku berencana meninggalkan sisa klan Silver Eyes Hunter di wilayah pemburu. Aku hanya akan membawa orang tuaku dan kakek Herman bersamaku sampai mereka menjadi prajurit Ascension. Aku sudah menjadikan Lilian sebagai pengikutku. Aku juga sudah membicarakannya dengan ayah dan ibuku, dan mereka setuju karena mereka tahu tempat seperti apa ini. Boleh aku bertanya sesuatu?" Alina tiba-tiba bertanya dengan nada ragu. Es merasa puas dengan pengaturan Alina dan menjawab, "Kamu bisa menanyakan apa saja padaku. Kamu tidak menyukai orang tuaku atau kakek Herman, kan?" tanya Alina ragu-ragu. Es mengangkat alisnya karena Alina menanyakan pertanyaan yang sama ketika dia membawa mereka pergi, dan dialah yang tidak mengizinkannya bertemu orang tuanya. "Seperti yang kukatakan sebelumnya, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Meskipun mereka telah berbuat salah padamu, aku bisa memahami alasan mereka dan tidak menyalahkan mereka. Kau bisa tenang jika kau merasa orang tuamu akan mengubah pendapatku tentangmu. Kita diberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Begitu juga keluargamu. Jika mereka bersedia untuk memulai hidup baru, aku tidak keberatan dengan mereka, dan begitu pula dirimu. Jadi, berhentilah terlalu banyak berpikir tentang ini, atau Eva mungkin akan memanfaatkan ini." Es terkekeh sambil bercanda di akhir untuk mencairkan suasana. Iblis itu akan dikalahkan olehku, tunggu saja." Alina langsung membalas ketika Eva disebut, dan Ase hampir tertawa. Tetapi dia menahan diri. "Baiklah, aku akan percaya padamu, dan terima kasih karena telah memaafkan mereka dan menyelamatkan mereka demi aku." Alina berkata dengan lembut, juga, mereka ingin bertemu denganmu. Tidak perlu berterima kasih padaku." Es menghela napas lega saat Alina tampak kembali ceria. Ia menggoda dengan nada ambigu, "Aku siap kapanpun kau siap." "Kenapa kau mengoceh?" Alina membalas dengan nada panik namun malu, "Aku akan membiarkanmu bertemu mereka setelah aku mengurus klanku." Es hanya mengangkat bahunya, "Itu keputusanmu, aku baik-baik saja dengan itu. Akeong novel bin et akeong." Setelah itu,
S mengobrol dengan Alina sebentar sebelum menutup telepon. Karena semua orang baik-baik saja dan mengerjakan tugas masing-masing, S tidak membuang waktu lagi dan menuju ruang kultivasi sambil menggunakan HP untuk meningkatkan kecepatan waktu ruang pemimpin rumah. Saatnya untuk mulai menempa dan menguji teknik penempaan baru yang saya ciptakan dengan pil pencerahan. Bab 1230, Usaha Pembakaran Kekayaan. Waktu berlalu, dan S telah menghabiskan lebih dari 3 bulan di ruang pemimpin asrama tanpa melakukan apapun selain menempa dan menyempurnakan tekniknya, yang disebutnya teknik pemalsu universal. Nama ini tampaknya terinspirasi oleh fisik hitam kenaikan universal karena ia menciptakan teknik ini semata-mata untuk mengolah fisik universal. Teknik ini hanya didasarkan pada ki roh surgawi miliknya, dan tampaknya, tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya. Ini adalah teknik yang ia butuhkan untuk menempa senjata surgawi, jauh lebih kuat daripada senjata yang ditempa dengan ki roh duniawi. Lebih jauh, S juga menciptakan teknik lain yang disebut penciptaan logam surgawi berdasarkan penciptaan paduan cair. Tidak seperti pendahulunya, penciptaan logam surgawi murni bekerja pada ki roh surgawi, dan memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang selama pemahaman S tentang hukum penciptaan meningkat. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan mantra ini lebih dari 50%, jauh lebih tinggi daripada Molten Alloy Creation. Meskipun juga membutuhkan lebih banyak bahan, pemahaman hukum elemen yang ingin diciptakannya, dan Heavenly Spirit Key, S merasa itu sepadan karena ia dapat menciptakan logam apapun dengan hukum penciptaan dan hukum elemen. Mengenai pemahamannya tentang hukum penciptaan, dia sudah mencapai 100% setelah segel pada garis keturunannya dicabut. Meskipun dia tidak tahu alasannya atau bagaimana hal itu relevan, dia senang dan tidak mempermasalahkan detail-detail kecil. Namun, untuk saat ini, ia hanya dapat membuat logam jenis gelap dan petir karena itu adalah hukum bawaannya, terutama kegelapan, yang ia perbaiki dengan ki roh surgawinya. Namun bagi S, hal itu tidak menjadi masalah karena ia hanya belajar menempa karena ia ingin menciptakan senjata elemen gelap sehingga ia dapat mengolah Universal Ascension Black Physics. Begitu S mulai menempa, hal pertama yang dilakukannya adalah menempa alat-alat tempa dengan ki roh surgawinya, karena alat-alat biasa pada akhirnya akan hancur setelah bersentuhan dengan ki roh surgawinya. Butuh waktu 10 hari baginya untuk membuatnya, dan ia mampu menciptakan alat tempa roh kuasi kelas 2 Ascension atas dengan afinitas kegelapan. Ini juga merupakan batasnya di wilayahnya saat ini, dan juga berkat gulungan giok yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte, ia membuat kemajuan seperti itu. Lebih jauh lagi, semakin banyak S menempa, semakin tinggi pula kendali apinya atas api roh hitam iblis, dan dia harus mengakui, api roh tipe pertumbuhan ini sangat kuat dan sangat sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun dia baru dalam penggunaan api roh, dia mempelajarinya dengan cepat, dan tak lama kemudian, dia menjadi seorang penempa roh bintang 2 yang bonafit. Bukan hanya itu saja, mempelajari spirit forging juga tampaknya memengaruhi pemahamannya terhadap spirit rune crafting, dan tak lama kemudian, ia pun tenggelam di dalamnya. Karena ia bisa menempa senjatanya sendiri, ia memutuskan untuk menempa belati, untuk digunakan sebagai media untuk mengolah fisik hitam kenaikan universal. Tidak disebutkan jenis senjata apa yang ia butuhkan dalam teknik kultivasi tersebut, yang ia butuhkan hanyalah senjata dengan afinitas yang berhubungan dengan kegelapan. Itulah sebabnya dia memilih belati. Belati membutuhkan lebih sedikit material dan persepsi dibandingkan senjata atau baju besi lainnya. Namun, S segera mengetahui bahwa dirinya salah karena menempa senjata kelas surgawi bahkan lebih sulit daripada menempa senjata biasa, bahkan dengan ki roh senja suci, dan kebutuhan materialnya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Selanjutnya, setelah menempa alat pertamanya dengan ki roh surgawi, S membuat penemuan besar, kehadiran hukuman surgawi. Sistem itu langsung memberitahunya bahwa apapun yang mencapai kesempurnaan akan mengalami murka surga. Perkakas atau harta karun kelas surgawi adalah kasus yang sama. Namun, yang melegakan S, karena ia menempa di rumah pencuri, hukuman surgawi dapat menemukannya, yang membuatnya menghela napas lega, atau ia tidak dapat membayangkan menderita hukuman surgawi setiap kali ia menempa harta karun surgawi. Meskipun demikian, S masih terkejut,
dan dia memutuskan untuk tidak lagi menempa menggunakan ki roh surgawi di luar rumah pencuri itu. Setelah ini, S kembali fokus menempa dan mulai menempa Upper Ascension Grade 1 Black Heavenly Dagger dengan afinitas kegelapan murni. S juga punya kelebihan lain, prinsip pembongkar pencuri surga. Bahkan jika dia gagal, dia selalu bisa menyelamatkan beberapa bahan tempa. Selain itu, dengan kekayaan harta karunnya, dia punya banyak bahan selama dia membongkarnya, dan itu berhasil dilakukannya. Dengan bantuan penciptaan logam surgawi, ia mampu mengubah material bermutu rendah menjadi material bermutu tinggi hingga mencapai level yang memadai. Karena material yang baru diciptakan selalu memiliki afinitas gelap, S sangat senang. Meskipun metode ini sangat boros, ia tidak peduli karena semua material bermutu rendah itu tidak lagi berguna baginya. Tidak hanya itu saja, dalam 3 bulan ini, kultivasi S telah meningkat lagi, dan dia sekarang telah menjadi prajurit kenaikan bintang 10, sebuah ranah yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di seluruh surga kenaikan fana kecuali mereka memiliki fondasi primordial seperti dia, Akeong Novelbin et Akeong. Lebih jauh lagi, S menemukan bahwa menempa harta karun tingkat surgawi meningkatkan kultivasinya lebih dari menempa harta karun biasa. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di puncak alam prajurit kenaikan dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam berikutnya. Itu juga merupakan pengalaman baru bagi S karena dia belum pernah menembus ranah utama seperti kultivator lainnya sebelumnya. Dia membutuhkan elemental orb, dan sistem juga akan memulai proses terobosan. Namun sekarang tidak lagi. Sekarang dia memegang kendali penuh, dan dia bisa merasakan peningkatan kultivasinya dan tembok alam yang bisa dia lewati sesuka hatinya, yang merupakan perasaan yang sangat aneh. Namun, meskipun merasakan adanya terobosan, S tidak mencoba menerobos karena ia mungkin dapat menghindari hukuman surgawi selama ia berada di dalam rumah pencuri. Saat ia melangkah keluar, hukuman surgawi akan langsung turun. Dengan pengalamannya sebelumnya dengan hukuman surgawi, ia tidak berani meremehkannya bahkan jika ia sekarang adalah seorang kultivator negara hukum karena hukuman surgawi berikutnya juga akan berada pada tingkat yang sama, dan ia perlu mempersiapkan diri sebelum menghadapinya. Itulah sebabnya dia menekan terobosannya dan berfokus pada pembuatan lebih banyak Black Heavenly Daggers sehingga dia dapat terlebih dahulu mengolah Universal Ascension Black Physique. Namun, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hari ini, S berhenti menempa sambil memandangi deretan belati hitam legam berbentuk bulan sabit yang tersusun rapi di atas meja, lalu ke belati yang baru ditempa dengan jenis yang sama di depan meja tempa rahasianya. Bahkan dengan semua bahan itu, aku hanya bisa menempa 72 Black Heavenly Daggers. S bergumam tak percaya saat melihat ruang pencurinya dan tidak menemukan bahan lagi untuk dikerjakan atau harta karun untuk dibongkar. Dia tahu dia tidak sedang bermimpi. Tanpa disadari, usaha kecilnya ini telah menghabiskan semua harta dan material yang telah dikumpulkannya sejak ia memulai perjalanannya sebagai pencuri. S tidak pernah menyangka bahwa menempa senjata kelas surgawi akan semahal ini, tetapi ketika dia mempertimbangkan bahwa sebagian besar harta karunnya hanya berupa keadaan unsur dan dia perlu menggabungkan ratusan dari mereka untuk menciptakan satu bahan tingkat satu kenaikan, dia tidak terkejut lagi. Namun, hatinya tetap sakit. Universal Ascension Black Physique ternyata adalah teknik yang menghabiskan banyak uang, dan dia akhirnya mengerti mengapa sistem mengatakan bahwa teknik ini sulit untuk dikembangkan. Terlebih lagi, setelah menempa senjata-senjata surgawi, dia baru yakin bahwa senjata-senjata yang disebutkan dalam teknik-teknik kultivasi itu benar-benar senjata surgawi, bukan senjata-senjata biasa. Tetapi sekarang, dia sudah kehabisan bahan, dan dia tahu dia membutuhkan setidaknya perbendaharaan sekte kelas 1 untuk menempa belati yang tersisa. Meskipun dia masih memiliki miliaran batu ki dan kristal jiwa, dengan ramuan alkimia dan harta karun alkimia, dia tahu hanya orang bodoh yang akan menukarnya dengan bahan-bahan hukum bahkan jika dia menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi, sebenarnya dia perlu mengumpulkan bahan-bahan itu sekarang. S berpikir sejenak sebelum matanya berbinar penuh tekad. Sepertinya aku benar-benar perlu mengumpulkan semua bahan itu sendiri. Tapi pertama-tama, aku harus menerobos, aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi.
Semoga aku bisa mengatasi hukuman surgawi pertamaku.